Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin membuat konten tentang bagaimana mengenali kekerasan di dalam pacaran dan bagaimana kemudian juga mengatasi hal ini. Karena kerap kali ya, apalagi ini masih usia anak ya, remaja gitu ya, orang dewasa saja kerap kali mengalami kekerasan gitu dalam pacaran, tapi kemudian terus melanjutkan hubungan. Nah, padahal kondisi hubungan yang tidak sehat itu harus dihentikan. Nah, apa itu kekerasan dalam pacaran dan seperti apa bentuknya, kita akan bahas dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan dalam pacaran? Kekerasan dalam pacaran ini adalah satu tindak kekerasan terhadap pasangan ya, terhadap pasangan yang belum menikah gitu ya. Tetapi mereka terikat di dalam bentuk tadi ya, saling suka mungkin ya, diawali dengan begitu. Jadi ada urusan asmara ya, tapi belum terikat dengan pernikahan. Nah, saat belum terikat dengan pernikahan itu, maka dia kemudian mendapatkan berbagai bentuk kekerasan. Baik itu sifatnya fisik seperti dipukul, ditampar, kemudian bisa saja emosional ya, atau psikis gitu ya, seperti verbal gitu ya, dikata-katain kata orang ya, entah dengan julukan-julukan buruk atau dengan kata-kata bodoh, tidak berguna dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga ada bentuknya adalah kekerasan ekonomi, misalnya tadi ya, membiayai gitu ya. Jadi kalau makan dia yang bayar, kalau nonton dia yang bayar gitu ya. Itu ini biasanya laki-laki terhadap perempuan nih yang melakukan hal ini ya. Dan bisa jadi juga pembatasan aktivitas, misalnya nggak boleh lagi bergaul dengan teman-temannya, kelompoknya, sahabatnya gitu ya, diberi batasan, jadi hanya boleh dengan yang bersangkutan gitu ya. Terus kalau kemudian nelpon tidak diangkat akan marah-marah, WA kalau nggak segera dibalas juga bisa sangat marah gitu ya. Kemudian juga meminta misalnya itu ya, password media sosial dan lain-lain, dan melakukan pemantauan. Jadi ada pembatasan, ada kemerdekaan yang sebenarnya diambil sejak berpacaran. Nah, ini sebenarnya banyak loh orang ngalami, tapi kerap kali tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk kekerasan. Kadang orang menganggap bahwa memberi batasan karena dia cemburu, karena dia cinta gitu ya, ingin memiliki gitu, padahal itu hubungan yang tidak sehat. Seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa kita akan bahas dalam video berikut ini. Nah, data menyebutkan bahwa dalam survei pengalaman hidup perempuan nasional pada tahun 2016 itu mengungkapkan ya, pengalaman hidup perempuan yang mengalami kekerasan pada usia 15 tahun ke atas. Nah, kekerasan fisik dan seksual itu dialami oleh para perempuan dengan usia 15 tahun ke atas ini. Ya, ini yang belum menikah gitu ya. Tadi karena kita bicara tentang kekerasan di dalam pacaran, ternyata jumlah yang perempuan yang mengalami kekerasan itu pada tahun 2016 cukup tinggi, yaitu yang pacaran tadi, yaitu 43%. Jadi dari total gitu orang pacaran gitu ya, ini dari hasil respondennya gitu ya, yang diwawancarai, ternyata 43% menyatakan bahwa dia mengalami kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. Nah, bahkan untuk dibanding kekerasan fisik dengan kekerasan seksual, angkanya lebih tinggi kekerasan seksual, yaitu lebih tinggi 35%. Luar biasa ya. Nah, mumpung masih pacaran, harusnya segera kita putuskan, jangan mau terlibat dalam hubungan yang tidak sehat, karena data juga menunjukkan hal tersebut. Sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan selain tadi ya, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan ekonomi ya, itu yang pacaran orang dewasa juga banyak. Jadi perempuannya yang kerja tapi selalu dimintai uang gitu ya, untuk membiayai keinginan-keinginan dari si pacar, itu bentuk kekerasan seksual. Kekerasan ekonomi, meskipun tidak dipukul mungkin tidak, tapi dia mengalami bentuk kekerasan secara ekonomi. Nah, kemudian suka pinjam uang itu juga ya. Nah, kemudian kekerasan terkait dengan pembatasan aktivitas yang awalnya bisa melakukan macam-macam, aktif di mana-mana, itu kemudian tidak bisa melakukan semua itu karena tadi dilarang. Pak, kalau kita melakukan pacarnya nanti marah
marah. Nah, itu sebenarnya hal yang kalian masih remaja ya, masih mungkin masih jalannya masih panjang, masih bisa mengerjakan banyak hal selagi masih muda. Jadi jangan mau dibatas-batasi seperti itu. Ketika orang melakukan itu bukan atas nama cinta. Ya, tapi bahwa pembatasan-pembatasan seperti itu adalah bentuk kekerasan dalam berpacaran. Nah, pemahaman yang terbatas ya, pemahaman terbatas mengenai diri dan relasi antara pasangan itu banyak perempuan kemudian menganggap bahwa pembatasan aktivitas itu merupakan hal yang wajar. Dianggap bahkan itu bentuk kepedulian dan rasa sayang si pacar terhadap dirinya. Padahal sebenarnya tidak gitu ya. Pembatasan-pembatasan seperti itu adalah bentuk arogansi sebenarnya. Ada relasi kuasa yang timpang ya, bahwa ini si pacar sebenarnya sedang mengendalikan Anda, dan Anda bisa kehilangan loh masa remaja yang seharusnya indah dan penuh prestasi. Selama saya menjadi komisioner KPAI, sebenarnya banyak kasus-kasus seperti itu, termasuk ancaman kalau mereka biasanya saling bertukar foto ya, saling bertukar foto dalam keadaan bugil, yang kemudian ketika itu mau putus atau mau apa gitu ya, udah nggak tahan nih yang perempuan, kemudian diancam untuk melakukan penyebaran terhadap foto-foto yang diperlihatkan. Tadi saya sudah mengingatkan juga ya, itu sebenarnya bentuk kekerasan seksual juga, dan di situ ancaman-ancaman seperti itu kan sebenarnya kalau kita sadar bahwa di tubuh kita ini ada yang nggak boleh dilihat, nggak boleh disentuh gitu. Kalau foto kan dilihat ya. Nah, itu sebenarnya hal yang tidak boleh kemudian dilakukan. Nah, ciri-ciri ya pacar kita itu pacar yang melakukan kekerasan adalah biasanya dia mudah melakukan, jadi mudah marah, meledak gitu, tapi dia akan mudah meminta maaf. Nah, saat meminta maaf biasanya dia akan menghibah-hibah dan berjanji untuk tidak mengulangi, dan ini bisa terjadi berkali-kali. Si laki-laki ini memiliki sifat yang cepat marah sehingga pasangan perempuan kadang-kadang tidak tahu ya perilaku atau kata-kata yang menjadi masalah gitu. Apa sebenarnya kesalahannya dia gitu, sehingga si pasangan tuh begitu marah, kemudian juga tidak mau diputus ya biasanya, atau membuat pasangan perempuan ini merasa bersalah gitu ya kalau meninggalkan dia. Bisa jadi mengancam bunuh diri, ya, melakukan hal, pokoknya nggak mau kemudian diputus, padahal hubungannya udah nggak sehat. Jadi kita sadar nih ya kalau misalnya diperlakukan begini dan kita udah nggak tahan, tapi setiap kali mau putus maka dia akan mengeluarkan drama-drama tuh ya, yang memang menolak untuk diputus, dan bahkan seolah-olah kita tuh salah, atau kita nggak tega, atau kita nanti merasa bersalah kalau kemudian kita putus dan dia bunuh diri misalnya. Kemudian mengancam ya untuk menelpon pihak yang berwajib. Itu seringkali itu ya, misalnya kontrol pada pasangan tuh kalau pasangan itu misalnya memang punya kelemahan, misalnya izin tinggal di negara ini udah habis gitu ya, itu bisa jadi kan, oh nanti saya telepon gitu ke polisian gitu, atau mungkin bentuk-bentuk yang lain gitu ya. Kemudian melakukan kekerasan fisik itu sepertinya biasa ya, mendorong ya, menampar, bahkan itu bisa dilakukan oleh seorang pacar yang tadi ya melakukan kekerasan itu, atau pasangan melakukan kekerasan ini itu di tempat-tempat umum seperti di mall gitu ya, dibentak, dimaki, ya itu di hadapan begitu banyak orang. Ingat ya guys, ingat ya anak-anak ya, para remaja atau siapapun nih ya perempuan, bahwa tidak ada satupun perilaku kekerasan yang tadi saya sebutkan itu bisa dibenarkan. Bisa dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan, bisa dilakukan kok pakai atas nama cinta, tidak. Kalau dia kemudian cinta pada kita, ya tidak akan dia melakukan bentuk-bentuk kekerasan atau hal yang menyakitkan kita ya. Kemudian ini seharusnya perbuatan yang tidak bisa diterima oleh siapapun ya, termasuk tentu perempuan gitu ya. Kita bukan makhluk yang kemudian diciptakan itu dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu adalah dibenarkan gitu loh. Perempuan tidak ada gitu. Jadi bahwa seolah-olah dia punya relasi
kuasa yang kuat gitu terhadap diri kita, tubuh kita, enggak benar gitu ya. Itu udah laki-laki yang enggak benar. Untuk nggak usah pikirkan panjang-panjang gitu untuk meninggalkan orang seperti ini, karena dia juga nggak akan pernah berubah. Jadi kalau kita lihat bahwa dia akan berubah dari bentuk-bentuk kekerasan yang dia lakukan terhadap kita, dia tahu udah minta maaf, dia janji nggak ngelakuin, enggak, dia akan tetap melakukan. Nah, relasi yang sehat itu ya, itu sebenarnya adalah butuh kepercayaan ya, butuh trust. Jadi penghargaan, kesetaraan, kompromi gitu ya. Jadi saya tetap tidak meninggalkan teman-teman saya tetap bisa beraktivitas seperti biasa meskipun kita pacaran. Itu bentuk yang sehat gitu ya. Jadi relasinya seimbang, kemudian bisa saling support, selalu mendukung kemajuan. Kalau memang dia punya hal-hal yang baik, potensi itu didorong, didukung, ditemani, didampingi. Yang ada adalah yang seperti itu. Nah, itu berarti pacarannya bentuknya sehat ya, relasinya relasi yang memang sehat dan beradab. Nah, satu catatan penting memang, kenalilah dirimu, sayangilah dirimu agar bisa menyayangi pasangan dengan benar. Karena orang yang bahagia itu bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Orang-orang yang tidak bahagia, dia pun tidak akan bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Bagaimana mungkin orang yang nggak bahagia mau bisa membahagiakan orang lain? Jadi orang yang tidak bahagia tadi mungkin tidak sehat mental. Dan ketika dia tidak sehat mental dan dia kemudian menyakitimu, maka itu semua harus dihentikan, tinggalkan ya. Kecuali dia berobat ke psikolog dengan benar ya, sungguh-sungguh dan ingin sembuh, itu bisa. Tapi selama tidak ya, di pacaran saja dia sudah berani melakukan itu semua, apalagi ketika menikah. Jadi stop segala bentuk kekerasan ya, tinggalkan ketika kita berpacaran tapi mengalami berbagai bentuk kekerasan ya. Ini remaja harus paham ini ya, karena kalian sudah mulai mengenal lawan jenis. Jadi sekali lagi, relasi yang sehat adalah penuh kepercayaan, rasa saling menyayangi, menghargai, dan saling mendukung kemajuan. Oke, demikian video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.